selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh, sangat ku cinta. Sangat ku cinta. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan di tempat yang maha tinggi. Kuangkat hati, kuangkat suara menyembah-Mu, oh. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum
Shalom saudara, perenungan kita hari ini diambil dari 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 membahas kelanjutan dari ajaran sesat yang ada pada zaman itu, yaitu mengenai makanan dan juga pernikahan. Paulus menegaskan bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Kita bisa baca dari 1 Timotius 4 ayat 4. Lalu Paulus memberikan dorongan atau encouragement untuk Timotius yang masih terbilang muda pada saat itu untuk menjadi teladan, saudara. Di mana kita bisa baca dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai ke 14. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Namun, saudara, pesan ini tidak dikhususkan buat teman-teman yang masih muda aja. Tapi pesan ini untuk kita semua sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus. Karena Paulus menekankan 3 hal, saudara. Yang pertama, untuk menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan juga kesucian. Yang kedua, tekun membaca Alkitab dalam membangun dan mengajar. Dalam membangun di sini, saudara memberikan kata-kata penguatan dan juga penghiburan. Lalu yang ketiga, untuk mempergunakan karunia yang ada atau yang sudah Tuhan berikan. Dan ketiga hal ini, saudara, itu saling berkaitan. Jadi kita tidak bisa memilih hanya salah satu saja yang kita melakukan, tapi ketiga hal ini saling berkaitan, saudara. Kita tidak bisa menjadi teladan tanpa tahu kebenaran firman Tuhan sebagai pondasi kehidupan kita. Dan kita juga tidak bisa, saudara, hanya membaca Alkitab tanpa pernah mempraktekannya. Jadi dengan kita menggunakan karunia yang Tuhan berikan, itu menjadi bentuk aplikasi kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pada akhirnya, Paulus berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 1 Timotius 4 ayat 16. Menyelamatkan di sini, saudara, bukan berarti kita bertindak sebagai Tuhan yang memberikan keselamatan untuk manusia. Tapi, keselamatan yang dimasukkan di sini adalah kita mau hidupan kita seluruhnya untuk menjadi teladan bagi orang lain dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga sangat penting buat kita menjadi teladan tidak hanya dalam perkataan, tapi juga dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Kita tidak hanya menjadi teladan dari apa yang terlihat, saudara, tapi juga kita punya pondasi yang kuat, yaitu kita tekun membaca Alkitab, dan kita juga kuat dalam membangun dan mengajar, yang pada akhirnya kita mau untuk belajar mempergunakan karunia yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita, sehingga kita bisa menjadi berkat dan teladan bagi orang lain. Dan perenungan kita hari ini, saudara, apakah kita sudah melakukan 3 hal yang ditekankan oleh Paulus, yaitu tekun membaca Alkitab, menggunakan karunia, dan menjadi teladan bagi semua orang. Kiranya seluruh kehidupan kita, saudara, bisa berkenan bagi Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh mengenal Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, hari ini kami belajar sama-sama, Tuhan, untuk bisa menggunakan kehidupan kami untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Tapi terlebih daripada itu, Tuhan, kami tahu, Tuhan, kalau kami menjadi teladan karena kami punya hubungan sama Tuhan. Kalau kami punya fondasi yang tepat, yang benar, yaitu kami membangun kehidupan kami di atas firman Tuhan. Sehingga segala yang keluar daripada kami, Tuhan, itu bukan daripada kami, bukan karena kami, tapi semua karena Tuhan dan buat Tuhan. Sehingga segala kehidupan kami, Tuhan, boleh menceritakan kebaikan Tuhan dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami siap buat Tuhan gunakan sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 1 Timotius 4. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta, yang hati nuraninya memakai cap mereka.
Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau.